Baik, perkenalkan, nama saya Jonathan Raja Basis Mamora. Saya dari program studi D4 RPL. Saya NIM 41424046. Di sini saya akan menjelaskan decomposition in computational thinking. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat menjelaskan dekomposisi dalam pemikiran komputasional dengan benar, dan mahasiswa dapat memecah masalah yang kompleks menjadi serangkaian masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola dengan benar. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 pilar pemikiran komputasional dalam konteks pemecahan masalah di dunia digital. Dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dengan membagi masalah menjadi bagian yang lebih sederhana, kita dapat menjadi lebih mudah memahami dan menyelesaikan. Misalnya, jika kita memiliki proyek besar, kita bisa memecahnya menjadi tugas-tugas kecil yang dapat diselesaikan satu persatu. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola melibatkan pencarian kesamaan di antara berbagai masalah atau dalam masalah yang sama. Dengan mengenali pola, kita dapat mengidentifikasi solusi yang mungkin kita telah berhasil sebelumnya dan menerapkannya kembali pada masalah yang baru. Ini membantu dalam membuat keputusan lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah proses memfokuskan perhatian hanya pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dengan melakukan abstraksi, kita dapat menyederhanakan masalah sehingga lebih mudah dianalisis dan dipecahkan. Misalnya, saat memodelkan suatu sistem. Nah, kita bisa mengabaikan elemen-elemen kecil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Yang ketiga, algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis atau aturan yang dikembangkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana mencapai solusi. Ini bisa berupa instruksi tertulis yang menunjukkan langkah demi langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah. Problem identification atau identifikasi masalah. Ini adalah langkah penting setelah kita menyadarinya adanya suatu masalah. Pada tahap ini, kita perlu menentukan dengan tepat apa yang menjadi inti masalah tersebut, seperti yang dikatakan George Polya. Saya translatekan, adalah bodoh untuk menjawab pertanyaan yang tidak kita pahami. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwasannya kita jika menjawab sesuatu apa yang kita ingin kita jawab, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Karena sia-sia rasanya jika kita menjawab apa yang ditugaskan kepada kita, tapi kita tidak mengerti sama sekali. Nah, dengan ini menunjukkannya pentingnya memahami masalah secara dalam sebelum mencoba mencari solusi. Dengan memahami masalah secara jelas, kita dapat menghindari kesalahan dan menemukan solusi yang lebih efektif. Identifikasi masalah melibatkan proses membandingkan karakteristik yang teramati dengan model yang sudah dikenal sampai ditemukan kesesuaian. Dalam konteks pemecahan masalah, kita mengamati gejala atau tanda-tanda yang ada, kemudian membandingkannya dengan informasi atau model yang kita miliki. Jika ada kesamaan, kita dapat menyimpulkan bahwa masalah tersebut mungkin sesuai dengan model yang dikenali. Dengan cara ini, kita dapat lebih mudah memahami dan mendefinisikan masalah yang dihadapi. Problem identification frequently is not a one-shot process, yang berarti identifikasi masalah seringkali bukan proses yang langsung berhasil, karena dalam banyak kasus, informasi awal yang kita miliki mungkin tidak cukup untuk mengidentifikasi masalah dengan jelas. Setelah memeriksa sumber daya yang ada, kita mungkin menemukan bahwa informasi tambahan diperlukan untuk memahami karakteristik masalah secara lengkap. Why is decomposition is important? Karena mempermudah pemecahan masalah. Jika suatu masalah tidak dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, sangat sulit rasanya untuk memecahkan masalah itu. Kedua, mengurangi kompleksitas. Ketika kita menghadapi banyak tahap atau elemen dalam satu waktu, hal itu bisa terasa luar biasa dan membingungkan. Dengan cara itu, kita dapat diperlambat untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, analisis mendalam. Dengan pemecahan masalah, kita dapat membuat menjadi lebih kecil bagian masalah-masalah dan lebih praktis untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, fleksibel dalam solusi.
Yang berarti setelah masalah dipecah, kita dapat mencoba berbagai solusi untuk setiap masalah tanpa mempengaruhi orang lain. Jika suatu solusi tidak berhasil, kita dapat dengan mudah mencari alternatif tanpa harus merombak keseluruhan pendekatan. Yang kelima, peningkatan kolaborasi. Dalam lingkungan kerja digital, dekomposisi memungkinkan tim untuk bekerja bagian-bagian yang berbeda secara bersamaan. Ini meningkatkan kolaborasi dan efisiensi karena setiap anggota tim dapat fokus pada bagian yang paling sesuai dengan keahlian mereka. Yang keenam, implementasi dan pengujian yang lebih baik. Di setiap pemecahan masalah, kita lebih efisien atau lebih pas untuk mengimplementasikan atau pengujian yang lebih baik di setiap masalah-masalah yang sudah kita pecahkan. Kesimpulannya, dekomposisi sangat penting karena dalam pemecahan masalah, terutama dalam konteks digital, dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita dapat membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih efisien, terstruktur, dan efektif. Nah, why is decomposition important? Similarly, trying to understand how a complex system works is easier using decomposition, because dekomposisi sangat penting dalam memahami cara kerja sistem yang lebih kompleks. Misalnya, jika kita ingin memahami bagaimana sepeda berfungsi, akan jauh lebih mudah jika kita memecah sepeda menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contohnya, kerangka atau rangka, bagian utama yang mendukung semua komponen lainnya. Dengan mempelajari rangka, kita dapat memahami kekuatan stabilitas sepeda. Yang kedua, roda. Roda terdiri dari beberapa bagian, termasuk ban, jari-jari, dan hub. Menganalisis roda membantu kita memahami bagaimana sepeda bergerak dan berkelok. Ketiga, sistem rem. Sistem rem, yaitu ini termasuk tuas rem yang bagaimana jika kita ingin berhenti atau memperlambat, kita menekannya agar bagaimana sepeda dapat berhenti dengan aman. Yang keempat, saddle dan stang. Bagian-bagian ini berpengaruh pada kenyamanan sepeda yang untuk menggerakkan, yang untuk mengarahkan kemana kita akan bertujuan, serta untuk dapat menentukan posisi kita berkendara. Decomposition in real life. Decomposition dalam kehidupan nyata dapat dilihat dari berbagai konteks. Berikut adalah beberapa contoh yang lebih merinci. Masalah umum. Sebuah masalah besar, seperti merencanakan acara, dapat dipecah menjadi submasalah seperti pengaturan tempat, undangan, catering, dan hiburan. Setiap masalah dapat ditangani secara terpisah, membuat keseluruhan proses lebih terorganisir. Kedua, tubuh manusia atau organ tubuh. Tubuh manusia terdiri dari berbagai bagian seperti kepala, tangan, dan kaki. Setiap bagian memiliki fungsi, seperti otak untuk berpikir, tangan untuk bergerak, kaki untuk berjalan. Memahami masing-masing bagian membantu kita untuk memahami cara tubuh kita berfungsi secara keseluruhan. Yang ketiga, organisasi. Dalam sebuah organisasi, struktur dibagi menjadi berbagai departemen, seperti pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Setiap departemen memiliki peran dan bertanggung jawab spesifik yang berkontribusi pada tujuan keseluruhan organisasi. Yang kelima yaitu hidangan sehari-hari. Dalam memasak, sebuah hidangan bisa dipecah menjadi berbagai bahan yang dibutuhkan, seperti sayuran, rempah-rempah, protein. Setiap bahan memiliki peran penting dalam menciptakan rasa dan tekstur hidangan serta kegunaan untuk tubuh kita. Dan demikian hasil penjelasan saya tentang decomposition and computational thinking pada mata kuliah Problem Solving in Digital World. Thank you for time with me, and I just want to say thank you very much. See you.